Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Lagu Ceria Anak Setan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Membuat ia panik juga kesal. Mengapa Indah tidak bisa menjaga seorang anak pun? Baskoro disambut oleh Indah dengan tangis pilu. Mas, Mutia hilang. Hilang gimana sih kamu tuh? Emangnya kamu tidak jagain dengan benar apa? Masa ngurusin anak satu saja kamu tidak becus? Ujar Baskoro. Indah tergagap. Belum pernah selama ini suaminya berkata sekasar itu. Indah menatap tidak percaya. Bahkan kesedihannya bertambah rasa sakit dari tuduhan suaminya yang menyebut ia tidak becus menjaga Mutia. Seketika Indah terdiam, membiarkan suaminya melewati dirinya dan melangkah menuju kamar Mutia. Baskoro tersendak melihat Mutia tergeletak di lantai kamar. Mutia, kamu tidak apa-apa kan nak? Mutia, kamu kenapa sayang? Panik suara Baskoro membuat Indah berlari ke kamar Mutia. Tanpa Baskoro sedang membopong tubuh Mutia dan ia baringkan di tempat tidur. Mutia, seru Indah, merasa sangat bahagia melihat putrinya sudah kembali. Baskoro menatap Indah tajam. Kamu gimana sih? Lah Mutia ada di kamar kok dibilang hilang. Dasar kamu tuh ya, ucap Baskoro sengit. Indah tidak peduli dengan ucapan pedas suaminya. Ia memeluk dan mencium pipi Mutia dengan penuh haru. Lain kali cari dulu dengan benar. Tidak perlu menyuruh aku pulang segala, mengganggu pekerjaanku saja, ucap Baskoro. Indah menatap suaminya. Iya mas, maaf tadi aku beneran panik. Ya sudah, aku balik ke kantor. Masih banyak kerjaan. Nanti aku pulang telat. Tidak usah ditunggu. Tidur saja kalau sudah ngantuk. Meskipun heran, Indah pilih mengangguk saja. Baskoro segera kembali ke kantor. Tak lama Mutia siuman, ia menatap mamanya dan memeluk erat. Ma, Mutia takut. Mutia tidak mau di sini, Ma. Kita pulang saja. Indah menatap wajah Mutia. Dielus-elusnya rambut panjang Mutia yang hitam tergerai. Sayang, ini kan rumah Mutia. Kita pulang kemana? Ujar Indah dengan lembut. Mutia tidak mau di sini, Ma. Dia marah Mutia di sini. Dia siapa sayang? Indah menatap tidak percaya. Mutia menggeleng. Indah tersenyum memeluk tubuh Mutia erat. Jangan takut, rumah ini sekarang rumah kita. Siapapun dia tidak boleh mengganggu Mutia, ucap Indah pelan. Mutia menatap ragu. Indah coba meyakinkan, mengajak Mutia makan meskipun Mutia terlihat tidak selera. Sejak itu Mutia tidak ingin sendirian, bahkan mandi pun ingin ditungguin. Sikap Baskoro berubah 180 derajat. Pria itu yang biasanya lemah lembut tiba-tiba menjadi begitu kasar. Bukan cuma dalam ucapan dan juga dalam tindakan. Indah merasa jika suaminya sudah tidak mencintainya lagi. Mungkinkah secepat itu perubahan Baskoro? Setelah ia naik jabatan justru sikapnya semakin aneh. Malam semakin jarang pulang dengan alasan kerja. Namun jika dibilang selingkuh pada wanita lain, Baskoro tidak memperlihatkan sikap seperti orang yang selingkuh. Justru terlihat sangat stres. Indah mulai menyelidiki suaminya. Kepercayaan yang dulu begitu kuat terhadap suaminya justru sekarang berubah menjadi rasa khawatir. Saat sedang serius menyelidiki suaminya, tiba-tiba Mutia kembali menghilang dari kamarnya. Pagi itu, saat Indah akan membangunkan Mutia untuk mandi karena akan berangkat sekolah. Namun, Mutia tidak ada dalam kamarnya. Kali ini Indah mencari dengan teliti, tanpa rasa panik. Keluar, ke dalam, ke depan, ke belakang. Baskoro menatap Indah yang seperti setrikaan. Kamu kenapa, Ma? Tanya Baskoro.
Karena takut dituduh tidak becus menjaga Mutia, Indah mengatakan yang tidak ada sangkutan pautnya dengan Mutia. Nunggu tukang sayur, jawabnya. Ya sudah, aku berangkat kerja dulu, ucapnya lalu pergi begitu saja. Indah menarik nafas dalam. Setelah suaminya pergi, Indah kembali mencari Mutia. Namun sudah dicari kemana-mana, Mutia tidak juga ditemukan. Barulah Indah merasa stres sendirian. Mutia, kamu di mana sih, Nak? Ucapnya sambil menangis. Mama. Tiba-tiba Indah terlonjak mendengar cerita Mutia. Mutia, sebutnya. Segera berlari ke kamar Mutia, namun tidak ada Mutia di sana. Mutia, kamu di mana, Nak? Seru Indah dengan kalap. Mama, tolong Ma, jerit Mutia menyayat hati. Indah berlari panik, mencari asal suara yang terus berpindah tempat. Au, sakit Mama. Semakin menyayat hati ibu mana yang akan tega mendengarkan suara jeritan buah hatinya. Indah berlari ke sana kemari seperti orang gila, sambil bercucuran air mata. Meja kursi sudah berantakan karena ia tabrak berulang kali. Kadang berputar karena suara Mutia yang tidak jelas dari mana asalnya. Mutia. Akhirnya terduduk bersimpu di lantai sambil terus menangis. Tiba-tiba terdengar suara cekikan anak kecil. Indah terlonjak dan menatap sekeliling. Jelas itu bukan suara Mutia. Suaranya bikin merinding. Indah segera bangkit mencari asal suara. Tiba-tiba terdengar suara gedebuk. Ternyata itu tubuh Mutia yang terjatuh dari atas plafon. Mutia, jerit Indah, segera berlari memeluk putri kecilnya yang terkulai lemah. Mutia. Memeluknya erat sambil menangis. Tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Setelah menidurkan Mutia di tempat tidur, Indah nekat menelpon Baskoro. Ia mengatakan akan membawa Mutia ke rumah sakit karena Mutia tiba-tiba demam tinggi. Setelah menghubungi suaminya, Indah bersiap untuk membawa Mutia ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba Mutia terbangun dan cara bangunnya sangat aneh, seperti sebuah stiker yang diberdirikan. Indah melotot saat melihat Mutia sepucat mayat. Mutia, panggilnya pelan. Saya bukan Mutia. Saya akan membawa Mutia untuk teman bermain saya, ucap Mutia dengan suara yang aneh. Indah melotot, mengetahui seseorang telah merasuki tubuh Mutia. Jangan lakukan itu, saya mohon, ucap Indah gugup. Tidak bisa, Mutia harus ikut dengan saya, ucap Mutia yang bukan Mutia. Indah menatap tidak percaya harus bagaimana menghadapi anaknya sendiri yang kini bukan anaknya yang bicara. Saya mohon lepaskan Mutia, pindah Indah. Tidak bisa. Mutia tertawa melengking dan loncat-loncat di atas tempat tidur. Indah segera menghubungi Baskoro, namun ponsel Baskoro tidak aktif. Indah bingung mencari pertolongan. Keluar rumah namun tidak ada yang lewat. Segera ia berteriak. Tolong. Seorang wanita tanpa membuka pintu menatap Indah yang berteriak di teras rumahnya. Segera wanita itu menghampiri selain penasaran dengan apa yang terjadi. Ia berharap bakal ada gosip baru. Ia mengira jika Indah tengah bertengkar dengan suaminya. Ada apa nak Indah? Kenapa minta tolong? Tanya wanita itu penasaran. Indah segera menarik tangan wanita itu, menyeretnya masuk ke dalam rumah. Tolong anak saya, Bu. Tolong dia. Dia kenapa? Ucap Indah tergagap. Wanita itu menatap Mutia yang tengah berdiri di atas tempat tidur, menatap dengan sorot mata tajam ke arah wanita itu. Sepertinya anak kamu kesurupan, ucapnya yakin. Hah, kesurupan Bu? Terus saya harus gimana? Tanya Indah bingung. Minta bantuan orang pintar, Kiai. Aduh Bu, saya tidak mungkin meninggalkan anak saya dalam kondisi seperti ini, kata Indah. Baiklah, saya akan bantu cari Pak Ustadz saja. Tunggu. Segera berlari keluar. Beberapa warga tambah bingung saat dia beritahu oleh wanita tersebut jika Mutia anak Indah tengah kerasukan. Warga segera merangsek untuk melihat kondisi Mutia. Mutia tambah semakin liar, bergerak sesuka hati, memecahkan barang-barang. Indah merasa panik.
takut Mutia terluka. Nyatanya Mutia dengan kaki telanjang berjalan di atas pecahan kaca. Semua menjerit ngeri. Sambil tertawa dan menari, Mutia menyanyikan lagu. Semua saling pandang, merasa tidak asing dengan lagu Mutia. Mutia terus menyanyi, tidak peduli dengan tatapan warga. Indah memohon agar siapa saja mau menolong putrinya, namun tidak ada yang berani. Tiba-tiba, seorang wanita maju merangsek, menatap Mutia nanar. Kamu, keluar kamu, Neng. Itu bukan raga kamu. Keluar cepat, seru wanita itu. Mutia menatapnya lurus. Dia teman aku akan bawa dia ke tempatku, ujar Mutia santai. Tidak, jangan, kasihan anak itu. Cukup anakku yang jadi korban, biarkan dia pergi. Semua menatap wanita itu. Apa maksudnya? Indah menangis terseduh. Wanita itu yang Indah ingat sangat angkuh ketika Indah mengantarkan kue buatannya sebagai perkenalan. Tidak, aku tidak mau keluar. Kamu mau apa? Teriak Mutia nyaring. Tiba-tiba seorang ustadz datang dan segera melihat apa yang terjadi. Keluar Neng Sari, kasihan temannya yang lagi mencari korban baru. Cukup. Indah semakin tidak mengerti dengan ucapan ustadz tersebut. Korban baru? Maksudnya? Indah berbicara yang entah ditujukan pada siapa. Yang lain bubar, tinggalkan kami di sini, seru Pak Ustadz. Namun tidak ada yang bergeming, ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Mereka hanya berlalu ke ruang tengah sembari sibuk berbisik ria. Indah semakin pusing dan tidak mengerti. Dalam kekalutan yang mendera, ia yakin ada hal yang tidak beres pada rumah tersebut, dan rupanya warga sekitar sudah mengetahui. Yang menyayangkan bagi Indah, mengapa mereka tidak memberitahu hal yang sebenarnya. Ada apa? Neng Sari, ayo keluar nak, kasihan temannya, pinta Pak Ustadz dengan lembut. Aku bukan Sari, aku akan membawa anak ini untuk teman Sari. Tiba-tiba suara Mutia berubah seperti seorang ibu-ibu. Semua ternyata kaget, merangsek ingin tahu. Oh, kau rupanya, cepat keluar, atau aku membuat perhitungan denganmu. Hardik Pak Ustadz merasa kesal. Cobalah kalau bisa. Tertawa gelak. Semua beringsut mundur ketika mata Mutia menatap nanar. Meskipun yang mereka hadapi adalah sosok anak kecil, namun yang merasuki raga Mutia adalah orang dewasa. Tiba-tiba pula Mutia mengelurkan tangannya. Seketika angin berderu kencang, membuat beberapa benda ringan berterbangan. Bu, coba telepon suaminya agar segera pulang, ujar seorang ibu pada Indah. Indah meraih ponselnya dan menghubungi suaminya, namun selalu ditolak. Mutia sudah bertingkah aneh, seperti kesakitan juga menjerit. Indah menatap panik, tidak tega melihat putri kecilnya seperti itu. Tiba-tiba saja Mutia merayap di dinding seperti seekor cicak. Pak Ustadz tidak berhenti melafalkan ayat Al-Quran. Tubuh Mutia melayang jatuh dan terkapar di lantai dengan kondisi menggeliat memegangi sebelah matanya. Sakit, au, mama, jerit Mutia. Indah segera berlari memeluk tubuh putrinya. Mutia sayang, kenapa nak? Tanya Indah panik. Sakit mata Mutia sakit sekali, jerit Mutia sambil bergerak tidak beraturan. Bawa ke rumah sakit bu, cepat. Seorang pria membantu membopong tubuh Mutia yang sudah kepayahan. Indah segera mengekor di belakang, mengikuti pria yang adalah tangganya. Segera masuk ke dalam mobil dan segera meluncur ke rumah sakit terdekat. Indah tidak memperdulikan kondisi rumahnya lagi. Dan semua yang berada di rumah itu serempak keluar karena ketakutan. Indah yang kebingungan juga kepanikan karena suaminya tidak bisa dihubungi. Ada rasa kesal yang begitu besar pada suaminya, yang kemudian pulang ke rumah dan terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan. Segera berlari keluar dan meraih ponselnya. Rupanya ia lupa menghidupkan ponselnya setelah rapat di kantor. Banyak pesan masuk dari Indah sang istri, namun ia tidak membaca semuanya. Langsung meluncur ke rumah sakit tempat putrinya dirawat. Di rumah sakit selain Indah dan tetangga juga ada Pak Ustadz. Indah menatap jengkel suaminya. Baskoro meminta maaf dan menjelaskan kenapa ia mematikan ponselnya.
Namun bagi Indah, ia tidak butuh alasan. Indah tidak tahu apa yang terjadi dengan putri kecilnya kini. Saat ini Mutia tambah tenang setelah disuntik oleh dokter. Pak Ustadz menemui Indah yang sedang bersih tegang dengan Baskoro suaminya. Pak Ustadz menceritakan tentang siapa Sari. Dulu rumah itu adalah milik seseorang bangsawan. Semua istri terlihat sibuk dengan bisnis dan anak mereka Sari selalu ditinggal dengan seorang pembantu di rumah. Saking dekatnya dengan pembantu itu, Sari bahkan menganggap jika pembantu itu adalah ibunya. Mereka terlihat selalu ceria setiap pagi dan sore bermain di taman depan rumah sambil bernyanyi. Lagu itu selalu terdengar nyaring setiap hari. Wajah ceria Sari dan pembantunya yang sangat menyayanginya. Namun suatu malam terjadi perampokan di rumah tersebut. Karena tidak menemukan orang tua Sari yang kaya tersebut, mereka menembak Sari tepat di matanya dan pembantunya di dada. Kedua jasad mereka ditemukan oleh warga keesokan harinya, dengan mata Sari berlubang dan dada pembantunya bolong. Kebetulan malam itu hujan deras juga mati lampu, jadi tidak ada warga yang mendengar juga melihat. Saat kedua orang tuanya pulang karena diberitahu oleh warga, keduanya tambah shock dan mengubur mereka berdua di taman rumah tersebut. Ayahnya Sari tidak lama meninggal dunia karena terlalu shock, dan ibunya pergi entah kemana. Jadilah rumah besar dan mewah itu ditinggalkan begitu saja hingga menimbulkan keangkeran. Banyak cerita yang terdengar tentang penampakan kedua korban tersebut. Beberapa tahun kemudian kedua kuburan itu dipindahkan dan rumah tersebut dijual. Namun setiap kali berganti kepemilikan, tidak ada yang kerasan menempati rumah tersebut. Sampai suatu hari anak tetangga yang sedang bermain petak umpet tiba-tiba menghilang, dan esoknya ditemukan di samping rumah tersebut dengan keadaan tidak bernyawa dengan sebelah mata menghilang. Arwah gadis kecil itu menemui ibunya dan mengatakan jika dirinya telah mempunyai seorang teman bernama Sari. Wanita itu yang adalah wanita judes yang ditemui oleh Indah. Sikapnya demikian setelah anaknya meninggal. Ia sempat berpesan kepada Indah untuk menjaga suami juga anaknya, yang waktu itu menurut Indah adalah sesuatu yang berlebihan. Sejak anaknya meninggal dunia, wanita itu seperti orang yang stres dan ditinggal kabur oleh suaminya. Indah jadi paham dengan pesan wanita itu, dan kini wanita itu adalah orang yang paling prihatin melihat kondisi Mutia. Ia datang ke rumah sakit seorang diri, menanyakan kondisi Mutia, juga memberikan support pada Indah agar tabah. Yang membuat Indah terkejut, kata dokter, mata Mutia sebelah kiri mengalami kebutaan. Indah sangat terpukul dengan kabar tersebut. Anak sialan itu telah mengambil mata anakmu sebelah. Untung dia tidak membawa anakmu ke alamnya, geram wanita itu. Indah hanya bisa menangis terseduh sambil memeluk tubuh Mutia yang tampak tertidur pulas. Sabar ya Mbak, sebaiknya Mbak segera pindah dari rumah itu, karena rumah itu seperti rumah kutukan bagi penghuninya, ujar wanita itu. Indah terdiam, melirik pada suaminya Baskoro yang terlihat bingung. Kita tidak punya uang lagi untuk pindah, semua uang sudah habis untuk membeli rumah tersebut, kata Indah. Ia tidak sadar keluar keluhan pada wanita itu yang ternyata begitu perhatian. Mbak, uang masih bisa dicari, tapi keselamatan anak itu lebih penting. Pikirkan dari sekarang, sebelum menyesal di kemudian hari. Pergilah ke rumah saudara, yang penting tidak kembali ke rumah itu lagi. Indah menatap Baskoro yang semakin bingung menghadapi masalahnya. Ia sama sekali tidak menyangka akan terjadi hal buruk pada putri kecilnya. Sebenarnya, waktu itu saya ingin sekali memperingatkan mbaknya, tapi saya takut dibilang sok tahu, kata wanita itu pelan. Kita akan tetap tinggal di rumah itu sampai kapanpun. Mereka tidak bisa semena-mena pada keluarga saya, karena saya tidak pernah mengganggu mereka, ucap Baskoro tegas. Wanita itu juga Pak Ustadz tampak terkejut. Mas, kalau Mas tidak sayang sama anak istri, ya sudah. Saya cuma ngasih tahu saja. Apa Mas tidak kasihan melihat putrinya? Ucap wanita itu. Baskoro menghela nafas dalam. Saya akan cari orang pintar untuk mengusir mereka dari rumah saya, ucap Baskoro yakin. Tapi mereka lebih dulu berada di sana, Mas. Ingat Mas, mereka makhluk astral yang tidak kenal kompromi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, ucap Baskoro tajam.
Setelah meyakinkan Indah istrinya, Baskoro segera pergi. Ia merasa yakin jika Mutia akan aman berada di rumah sakit. Segera ia menghubungi seseorang untuk ia jemput. Baskoro sempatkan untuk singgah di rumahnya, namun hal yang tidak terduga terjadi. Di rumahnya tambah seorang wanita parubaya yang sudah menunggunya. Baskoro kerutkan alis saat melihat wanita itu yang tidak ia kenali. Senyuman dingin tersungging tipis di sudut bibir si wanita. Baskoro segera melangkah ke arah wanita itu yang sengaja berdiri di teras rumahnya. "Hana Baskoro," sapa wanita itu datar. "Iya, ada siapa?" "Saya Farida, pemilik terdahulu rumah ini," ucapnya penuh tekanan. Baskoro menatap dengan mata menyipit. "Anda?" Baskoro tidak melanjutkan ucapannya saat wanita itu mengangkat tangannya. "Aku mendengar suaranya," ucapnya lirih. Baskoro celingukan menajamkan pendengarannya namun tidak mendengar suara apapun. Ternyata setelah sekian lama mereka masih di sini. Setelah 15 tahun berlalu, mereka masih di sini. Aku baru menyadari sekarang setelah sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan kehadiran mereka dari gosip yang pernah aku dengar. Ucapnya pelan, seakan bicara sendiri. Sekarang aku merasakan rindu dan ingin kembali ke rumah ini untuk menemui mereka. Namun sayang sekali, rumah ini sudah menjadi milikmu. Baskoro menarik nafas dalam. Seandainya saya tahu jika rumah ini angker dan menyebabkan anak saya terluka, saya tidak akan pernah membeli rumah ini semurah apapun, kata Baskoro bernada kecewa. Wanita itu menatap Baskoro tajam. "Anakmu terluka, kenapa?" Menatap lurus wajah Baskoro. "Memang ibu tidak tahu jika sebelumnya pernah ada korban jiwa di rumah ini. Seorang bocah ditemukan tidak bernyawa di samping rumah ini dengan kondisi matanya hilang sebelah." Wanita itu tersentak. "Dan anak saya beberapa kali mendapatkan gangguan sehingga berujung kerasukan dan kata dokter mengatakan jika mata anak saya mengalami kebutaan sebelah," ujar Baskoro. Wanita itu kembali tersendak. "Saya akan membeli kembali rumah ini 2 kali lipat dari harga sebelumnya agar tidak ada lagi korban selanjutnya," ujar wanita itu. "Maksudnya gimana?" Baskoro menatap bingung. "Saya akan menempati rumah ini. Saya rindu anak saya," ucapnya memohon. Baskoro terdiam. Mencari rumah baru tidak mudah, meskipun harganya 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Namun rumah yang lain bisa jauh lebih mahal. Ini pun ia dapat harga miring dengan rumah sebesar itu. Tidak tahunya ada sesuatu yang tersembunyi di balik harga yang tidak sesuai dengan kondisi rumahnya. Hampir saja dibayar mahal oleh nyawa anaknya. Baskoro menelepon Indah yang langsung setuju untuk menjual kembali rumah tersebut. Sementara mereka akan mengontrak sebelum menemukan rumah kembali. Esoknya Baskoro dibantu 2 orang pria untuk membereskan barang mereka yang kemudian langsung pindah ke sebuah rumah kontrakan tidak jauh dari kantor tempat kerja Baskoro. Namun, Mutia belum bisa dibawa pulang karena kondisi masih lemah. Indah merasa lebih tenang di tempat barunya. Baskoro tidak lagi merasakan cemas. Rumah itu kembali diisi oleh pemilik sesungguhnya, dengan 2 orang pembantu suami istri yang menemani dengan setia kemanapun sang nyonya pergi. Namun setiap malam wanita itu terus-terusan diganggu oleh 2 sosok yang menyerupai anaknya dan pembantunya. Dengan suara mereka berdua yang terus menyanyi lagu yang sama, sampai wanita itu yang tidak lagi bernafas dalam kondisi duduk di sofa ruang tengah. Pembantunya baru menyadari ketika remote control yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Saat itulah mereka tersadar jika majikan mereka sudah meninggal dunia. Karena tak ada seorang pun keluarga, akhirnya wanita itu dikuburkan oleh warga. Dan kembali rumah itu menjadi kosong karena suami istri yang adalah pembantunya tidak sanggup untuk tinggal di rumah itu setelah majikan mereka tidak ada. Mereka sepakat pulang kampung. Dan setiap malam dari rumah itu selalu terdengar suara nyanyian anak kecil. Namun, kali ini diselingi dengan isak tangis pilu seorang wanita. Rumah itu kembali menjadi angker dan dibiarkan terbengkalai selamanya. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Lagu Ceria Anak Setan.
yang ditulis oleh Umi Aslaja. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.